Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya mengelola database di dalam Flutter. Sebenarnya ada dua teknik sih, ada dua metode yang kita bisa pakai atau dua sistem yang bisa kita pakai untuk mengelola database di dalam Flutter. Yang pertama, kita bisa menggunakan SQLite database, namanya nanti SQLite ya kalau nggak salah ya, untuk Flutter. Nah, ini bisa dan untuk SQLite ini lebih cenderung kalau kalian masih ingat tentang kalau kalian belajar database, dia pasti menggunakan ini. Nah, itu berkaitan tentang SQLite. Jadi biasanya untuk query-querynya berhubungan erat dengan SQL ya. Nah, sedangkan kalau yang kedua dia menggunakan Firebase database. Ini merupakan database yang base-nya adalah NoSQL. NoSQL database. Nah, NoSQL database ini mungkin agak berbeda sedikit dengan SQL yang biasa ya untuk di query-nya. Jadi ada beberapa penyesuaian. Nah, bedanya lagi selain dari perbedaan query-nya, query untuk insert, update, delete-nya, ada juga yang berbeda yang mencolok itu kalau yang SQL itu biasanya database-nya tersimpan secara lokal atau tersimpan secara offline, tersimpan di device itu masing-masing. Sedangkan kalau Firebase itu sistemnya dia datanya tersimpan di cloud. Jadi dia bisa digunakan oleh berbagai macam device ya. Jadi seperti itu. Nah, itu bedanya terkait tentang kedua jenis database. Nah, yang kita bahas kali ini kita akan belajar gimana caranya atau gimana caranya sih apa aja sih fitur-fitur yang ada di Firebase database itu. Itu kita juga akan bahas itu. Selanjutnya kita juga akan bahas gimana cara konfigurasi Firebase yang di cloud, terus mengkoneksikannya atau memasukkannya ke dalam coding. Kita akan belajar. Oke, jadi kalau kita lihat di story-nya, jadi Firebase itu adalah salah satu platform yang diciptakan oleh Google, dimana untuk mobile dan web application diciptakannya. Jadi sudah ditemukan tahun 2011 dan 2014. Sebenarnya ini bukan punyanya Google ini ya, kata kalau di sini ya, Google Algorithm Platform is not flexible. Jadi dulu itu mungkin ada perusahaan lain lagi yang membuatnya, dan tapi sudah diakuisisi sama Google. Nah, oke. Jadi historinya seperti itu. Jadi Firebase itu bisa kalau saat ini yang dipakai adalah untuk penggunaan penyimpanan data di dalam aplikasi mobile. Jadi seperti itu. Oke, nggak perlu panjang kali lebar. Jadi kita akan masuk aja gimana caranya membuat database di dalam Firebase ya, atau menggunakan Firebase. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk tutorialnya sendiri kemarin aku sudah cari-cari. Di sini ada satu website. Nah, di sini dia sudah menyediakan beberapa penjelasan terkait cara koneksinya, gimana database-nya Firebase itu seperti apa dan seterusnya. Nah, untuk codingnya kalian bisa download sih sebenarnya di sini. Jadi kalian tinggal download aja, tapi kalian harus sign up aja ya. Harus bikin akun di sini ya, gratis kok, nggak bayar. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kalau nggak, ini tutorialnya lumayan lengkap ya. Sebenarnya ada satu lagi sih sebenarnya tutorialnya yang aku saranin di Peter Coding. Nah, ini juga sama sih. Nah, sebenarnya nanti kalian akan menemukan istilah Firebase sama Firestore. Nah, jadi sebenarnya Firebase itu adalah nama aplikasinya. Firestore itu adalah untuk penyimpanan datanya dalam Firebase. Jadi bedanya cuma di situ aja, cuma penamaan aja, tapi tetap dia menggunakan Firebase. Nah, ini jadi Peter juga sama, ini juga sama. Tutorialnya kurang lebih sama. Cuma kalau aku sih ngambil ini kenapa sih? Karena dia sudah dilengkapi dengan penjelasannya yang lumayan banyak lah. Kalau ini kan penjelasannya nggak terlalu banyak, dan juga mungkin untuk codingnya mungkin bukan coding yang ribet sih. Untuk codingnya di-share juga sih sebenarnya. Kalau kalian bisa, kalau nggak salah di-share nggak ya? Kalau nggak salah ini ada di-share kok codingnya, kalian bisa cari di sini. Nah, cuma kalau untuk lebih jelasnya enakan di sini sih sebenarnya. Nah, tapi di sini aku nggak akan bahas cara pembuatan project ya, yang secara umum ya. Mungkin nanti langsung aja ke contoh akhirnya ya. Nah, di sini kita akan bahas gimana caranya membuat database kita di dalam Firebase. Jadi yang langkah pertama yang dilakukan adalah yang pasti kita harus punya akun Firebase. Nah, jadi tinggal bikin aja akunnya. Biasanya kalau kalian sudah punya akun Google, biasanya otomatis tersinkron, tinggal di accept aja sih registrasinya pas sign up itu, jadi lebih cepat ya. Nah, untuk prosesnya yang pertama, kalian buka aja websitenya firebase.google.com. Nah, di situ ada beberapa pilihan ya. Nah, ini pilihan di sini. Nah, jadi kalau untuk pilihannya pertama-tama yang kita lakukan adalah
kita mulai create get started ini ya. Oh bentar, salah. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita klik get started. Nah, jadi klik di situ, maka kita akan masuk ke Firebase Console. Nah, di sini ada pilihan. Nah, ini dulu aku sudah pernah bikin ya beberapa contoh database di Firebase. Nah, selanjutnya pada saat kalian klik masuk ke konsol atau biasanya di sini ada tulisan go to console. Nah, masukkan project baru. Jadi bisa dibilang kalau untuk Firebase ini buat database kayak sama bikin project baru di dalam Android Studio, kurang lebih sama. Nah, selanjutnya kalian bikin project baru di sini, terus berikan nama di project kalian. Terserah kalian mau bikin apa namanya. Misalkan di sini aku coba belajar Flutter. Nah, kalau sudah selesai. Nah, ini kalau sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, tinggal aku continue aja. Di sini stepnya. Jadi untuk penjelasannya jelas banget ya. Jadi kalian nggak perlu cari-cari di tempat lain untuk penjelasan gimana caranya step-stepnya, nggak perlu. Langsung aja kalian ikutin petunjuk yang sudah ada di sini, sudah lengkap. Langsung klik continue. Nah, di sini kalian disuruh ngapain? Nah, sini. Google Analytics. Nah, kalau aku sih, aku biasanya aku enable aja, aku disable aja, karena ini akan banyak nanti ya. Apa ya? Bisa dibilang ini Google Analytics ya, Google Analytics yang ada di Firebase. Kalian bisa aktifkan, disable aja nggak apa-apa, boleh di enable, disable terserah kalian deh. Tapi kalau aku lebih cenderung ke disable. Oke, langsung create project. Tunggu aja, mungkin prosesnya agak lama. Jadi pada saat kalian create project itu nanti akan terbuat database baru di dalam Firebase kalian dan dalam akun kalian. Nah, kalau ini kalau nggak salah batasannya sekitar 30 hari aja sih kalau nggak salah ya. Coba aku lihat di sini tutorialnya. Nah, ini kalau nggak salah kita dikasih waktu sebanyak 30 hari aja kalau nggak salah. Oke, tinggal tunggu aja dulu. Nah, ini sudah selesai nih. Kalau sudah selesai nih ada tulisan continue. Sudah, klik aja continue. Nah, tinggal ditunggu, kita akan masuk ke database yang sudah kita olah tadi. Nah, di sini ada pilihan sih sebenarnya. Ada iOS, ada Android, dan ada yang web. Nah, ada yang Unity juga. Jadi ada 4 platform bisa kita pakai untuk Firebase ini. Nah, jadi kita untuk saat ini kita pakai yang Android aja dulu ya. Tinggal klik Android di sini. Set. Nah, baru di sini masukkan nama paket sekalian. Paket sekalian apa? Kalian bisa masukkan. Di sini aku coba ya. Aku coba bikin baru lagi. Paketnya dulu namanya dari ini. Jadi aku bikinnya berdasarkan contoh sih sebenarnya, contoh yang sudah ada. Nah, kalian kalau mau dapat contoh ini kalian tinggal registrasi aja di akun ini, website ini ya. Aku nggak mau share biar kalian sendiri yang coba cari sendiri. Sini ada contohnya. Tinggal masukkan aja ini nama ini, terus ini opsional, boleh kalian isi atau enggak. Biasanya aku skip aja. Langsung aja register app. Terus nanti di sini ada pilihan lama ya, prosesnya ini agak lama urus. Nah, di sini tinggal download aja JSON-nya. Nanti kalau sudah di-download, ini ada perintahnya, dan masukkan di dalam folder ini. Nah, di sini. Nah, di folder app, di Android, folder app di sini. Nah, sudah, setelah itu selesai, baru kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan beberapa baris code di dalam coding kita. Nah, jangan lupa dimasukkannya di sini ya. Ini ada penjelasannya. Nah, yang pertama kita masukkan di build Gradle. Nah, build Gradle ini di dalam Android itu sebenarnya ada dua, ada yang level aplikasi dan ada yang level project. Nah, yang pertama yang kita masukkan dari level project. Nah, level project itu ada di bentar. Level project itu ada di sini. Ciri khasnya apa sih sebenarnya? Biasanya ada build script. Nah, ini adalah build Gradle yang level project. Biasanya dia dipakai untuk memanggil library yang ada di dalam Android. Selanjutnya yang level aplikasi biasanya ini secara untuk lebih detailnya aja. Biasanya untuk setting-setting ya kayak SDK-nya minimal berapa dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan aja, sesuaikan aja dengan ini, disamakan. Nah, selanjutnya biasanya pada saat kalian ngeklik ini biasanya ada error ya. Ada error atau apa, nanti aku sampaikan errornya. Nah, untuk errornya kalian bisa cek nanti di link deskripsi untuk penyelesaiannya. Yang pertama biasanya errornya adalah Gradle exception error Flutter. Nah, ini kalian bisa lihat di sini untuk penyelesaiannya gimana. Ada 3 website ini yang sudah aku coba dan insya Allah semuanya berhasil. Ada juga pada saat kalian eksekusi, ada execution failed to task dan seterusnya. Selanjutnya ada plugin project Firebase not found. Nah, ini biasanya paling sering biasanya pada saat sudah nggak ada error, pesan error pada saat kalian running
ada muncul ini. Nah, ini kalian tinggal lihat aja di sini. Nah, biasanya ada 3 error itu yang paling sering yang terjadi ya. Selanjutnya kalau sudah continue to console, sudah selesai. Sekarang kita sudah membuat database kita di dalam Firebase. Oke, selanjutnya kita akan masuk gimana caranya kita mengolah informasi-informasi yang ada di dalam Firebase itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan itu, sebenarnya ada beberapa script atau beberapa code yang harus kalian pahami untuk yang paling sering ya, biasa paling sering dipakai di dalam pembuatan coding Firebase nih ya. Yang pertama ada yang disebut dengan bentar. Kemarin sudah cari sih sebenarnya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi pada saat di sini yang paling sering dipakai ya untuk pengolahan data itu yang ini, dokumen reference, dokumen snapshot, terus collection reference, ini terus query snapshot. Itu sih sebenarnya 4 itu yang paling sering dipakai pada saat pengolahan data. Nah, yang pertama yang collection reference biasanya digunakan untuk menambahkan dokumen-dokumen yang ada di dalam query kita. Nah, nanti kalian bisa lihat contohnya di sini ya, gimana caranya penambahannya. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan dokumen reference. Ini kurang lebih sama kalau kayak collection, cuma di sini mungkin reverse ke locationnya aja. Kalau ini kan reverse ke dokumennya, ini reverse ke locationnya. Selanjutnya ada juga dokumen snapshot. Ini untuk membaca data yang ada di dalam Flutter. Jadi pembacaan datanya menggunakan dokumen snapshot. Terus ada query, ini untuk query sama kayak dokumen snapshot, cuma ini lebih detail aja seperti itu. Jadi 4 code ini yang biasa paling sering dipakai. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke coding dalam di Firebase, sebenarnya kalau kalian lihat di sini, kalian tinggal langsung masuk aja di Firebase database, Firestore database untuk melihat data kalian apakah ada apa aja sih di dalam data kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa nah ini. Jadi selanjutnya kalau kalian pengen membuat secara manual langsung di sini bisa, atau kalian pengen membuatnya langsung di coding bisa. Nah, kalau di sini dia membuatnya by coding langsung. Nah, di sini kalian coba kita cari ya. Nah, ini. Jadi di sini dia membuat database. Nah, ini adalah pembuatan Firebase Instant Collection. Nah, ini untuk membuat database-nya. Jadi nama database-nya adalah Pets. Nah, pada saat aku coba klik nanti, nah, pada saat aku buat klik code ini, jalanin aplikasi ini, maka dia akan otomatis akan nge-create data menjadi namanya Pets ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa juga yang perlu kalian pahami juga. Ada juga ini penggunaan tipe data. Nah, tipe data di dalam Firebase itu ada beberapa. Mungkin ada perbedaan dengan yang lainnya dengan database yang umum. Tapi di sini yang paling sering dipakai biasanya number sama string. Kita juga bisa sih menyimpan geopoint di dalam Firebase. Nah, geopoint itu apa sih? Ini biasanya untuk berkaitan dengan map ya. Ini biasanya sudah sering dipakai array map. Nah, ini biasanya sudah ada. Ini mungkin ini ada beberapa tipe data. Nah, atau yang dokumen. Nah, di sini kita juga bisa mendefinisikan beberapa nama database. Nah, sebentar ya, kalau sebelum masuk ke dalam ini, kalian create database-nya, kita buat masuk yang pilihan test mode ya. Sebelum kalian masuk ke coding, jadi test mode. Dan ini klik create database, masuk ke test mode, ini nggak apa-apa. Nah, ini datanya adalah untuk tes saja sebenarnya, nanti dalam 30 hari akan hilang, nggak apa-apa. Kita cuma untuk belajar aja, oke? Tinggalin next aja. Ini tinggal pilih aja kalian menyimpan data kalian di mana. Enable aja nggak apa-apa. Ini aku coba sambil jalanin ya data yang ada di sini. Oke, sebelumnya sini aku coba JSON-nya aku coba ganti menggunakan ini, entar biar kelihatan ya pada saat ini kan aku belum ngapa-ngapain ya. Coba bentar. Oh, ini lama ya, untuk prosesnya emang nggak lama. Nah, jadi sebenarnya nanti pada saat diproses ini datanya ini kosongan. Nah, nanti di sini kita akan membuat kayak istilahnya nama tabelnya ya. Nama table. Oh ya, berarti ini bukan nama kolom ya, bukan nama database-nya, ini nama tabelnya. Nama tabelnya adalah pets. Nah, terus sedangkan untuk nama database adalah ini yang sudah kita bikin tadi. Oke. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tipe data tadi sudah aku jelasin. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan streams. Streams itu untuk asinkronis data. Jadi datanya nanti akan jalan secara asinkronus.
Jadi dia akan terproses di dalam HP juga. Dia akan tersimpan sementara. Nanti dia kalau misalkan kalian kasih action update, maka dia akan melakukan updating ke dalam Firebase kalian. Itu adalah asynchronous seperti itu. Ini aku coba running juga ya aplikasinya. Jadi sebenarnya kalau untuk database di dalam Flutter itu sebenarnya kita mainnya di konfigurasi aja. Gimana pintar-pintar kalian konfigurasi Firebase-nya aja. Untuk codingnya ya itu aja sih sebenarnya. Tinggal ditambah kalau kalian paham widget, penggunaan widget, child dan seterusnya. Sebenarnya tinggal nambahinnya di bagian sini aja. Kayak gini nih. Nah. Terus di mana lagi ini? Di bagian ini. Nah. Ini bukan. Ini kan untuk next ini. Biasanya ada tiap widget ada satu bagian yang berhubungan dengan database ya. Atau kalau di sini dia masuk ke sini. Nah, ini biasanya untuk bikin table, ini untuk nge-return. Kalau ini snapshot ya, tadi mengambil data, collection add untuk menambah data. Sini dia menggunakan konsep JSON ya, menggunakan JSON, datanya diupdate dalam JSON dulu. Dari dalam JSON nanti dia masuk ke dalam database seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu kalau di aplikasi ini. Ini memang agak lama ya untuk proses runningnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di Flutter itu sendiri atau di Firebase itu sebenarnya untuk codingnya itu sebenarnya susah gampang sih sebenarnya. Tapi kelebihannya kalau yang cloud itu kalian nggak perlu lagi membuat database baru setiap HP ya. Jadi kalian tinggal masukkan aja JSON-nya sebenarnya. JSON-nya nih di dalam ini selesai. Jadi otomatis datanya akan tersimpan di sini, prosesnya akan di sini semua. Nah, jadi seperti itu. Jadi tunggu aja nih, lama nih prosesnya nih kalau untuk jalan seperti ini. Nah, pada saat itu jalan di sini sebenarnya kalau kalian lihat data punya aku ya. Sini aku sudah bikin juga. Nah, kalian lihat di sini. Nah, di sini aku sudah bikin juga. Nah, ini. Kemudian aku tes juga. Sini akan jadi seperti ini. Kalian bisa lihat datanya. Sebenarnya kalau mau nambah di sini nggak bisa sih, aku tinggal tambahin aja namanya apa. Collection. Nah, tinggal tambahin collection nama apa. Sebenarnya susah gampang sebenarnya kalau untuk pembuatan data di dalam Flutter ini. Cuma kalau kalian paham konfigurasinya, tutorial yang kalian pahamin itu gampang lah. Nah, ini juga di tutorial point juga ada sih sebenarnya, tinggal kalian baca aja di sini. Dan errornya juga sama sih, errornya ini kalau tutorial point ini hasilnya akan jadi seperti ini. Bentar, ini kalau nggak salah ini. Ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Cuma proses backendnya dia ada di dalam database. Ini semuanya datanya akan ada di dalam database. Seperti itu aja. Hasilnya juga sama. Jadi konsep database itu adalah membuat program kita itu tersimpan di dalam di dalam sebuah repositor atau cloud. Jadi intinya seperti itu. Ini agak lama ya prosesnya. Oke, sekarang sudah muncul, tapi ini kayaknya masih proses lama ya. Kita coba aja dulu ya. Ini masih nunggu. Nih, dia masih nge-grab data nih dari sistem. Nah, sudah. Kemarin aku sudah nambah, jadi nambahnya namanya zero ya di sini ya. Nah, di sini dalam database kita. Oke, kalau misalkan kita mau nambah, tinggal klik tanda plus saja. Nah, untuk prosesnya itu sudah di sini ya. Jadi prosesnya semuanya ada di dalam coding. Jadi untuk query-nya juga query-nya baik coding semua kalau di sini. Ini agak lama nih prosesnya nih, karena aku pakai emulator. Kalian bisa lihat sini ya, prosesnya lama.
Nah ini ya, kita coba nambahkan, misalkan namanya adalah nama anjingnya misal, atau nama anjing atau kucing ya, misalkan Bulls ya. Oke, ini namanya anjing. Udah, tinggal di add. Nah ini ya, kalian tinggal refresh saja. Ini biasanya lambat ya, ini biasanya agak lama sedikit. Kalian coba lihat sini. Nah, belum nih. Nah jadi sudah tersimpan. Terus mau ngisi apa tinggal diklik sini aja, di update. Nah sebenarnya ini tandanya ini sebenarnya gara-gara dia di sini tutorial ini dia nggak pakai kolom, jadi dia pakai namanya aku lupa ya apa namanya itu ya, box apa gitu, size box, dia pakai size box, jadi dia nggak pakai apa namanya kolom. Nah kalau pakai kolom dia nggak bakal kayak gini hasilnya. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya proses aja sebenarnya. Nah kalau aku mau update dia jadi sini sebenarnya bisa sih sebenarnya, tapi kok ini tombol ini yang nggak muncul. Nah aku update jadi ini. Oh iya, ini namanya belum ya. Nah jadi sekarang namanya sudah berubah, apa tipenya jadi others, otomatis ya dia, kalau nggak perlu kita refresh sebenarnya. Nah jadi seperti itu. Untuk proses update nya di mana aja sih? Nah untuk update nya kalau kalian bisa cari di sini ya. Bentar, jadi proses update nya kayaknya nggak di sini deh. Nah ini, jadi proses update nya ada di sini. Child, terus di sini from builder container. Nah ini kayaknya ini, nah, ini. Jadi proses update nya ada di sini. Repository update pet. Nah prosesnya adalah ini. Nah dia ke pet JSON. Dia berarti nyimpannya dalam JSON dulu. Itu JSON. Nah di sini. Nah jadi dia dibikin dalam bentuk JSON, terus nanti tidak masukkan ke string pet to JSON. Nah dia ngambil datanya dalam JSON ya kalau di sini. Nah seperti itu. Repository pet update. Nanti pada setiap klik update, nah, di sini sudah masuk ke sini. Nah ini dia masuk ke collection. Nah ini dia masuk ke sini nih, collection reference. Jadi update-nya langsung ke sini. Update data, update datanya by menggunakan data JSON. Jadi seperti itu. Nah itu prosesnya. Untuk create-nya add. Nah add itu prosesnya ada di sini. Jadi ada di sini ya pet. Oh, sini. Nah sama sih prosesnya nih. Bentar. Nah ini get data itu dia menggunakan apa ini? Collection juga. Nah kalau update dia menggunakan dokumen, collection data dokumen, dia menggunakan add. Nah jadi untuk snapshot, untuk nge-create ini seperti ini. Nah itu aja sih untuk video kali ini. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau di Firebase itu mainnya kita ke konfigurasi sama pengertian istilah. Jadi itu aja sih. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tinggal tanyakan aja di kolom komentar. Untuk link referensi nanti aku akan coba akan cantumkan di kolom deskripsi ya.
Untuk projectnya kalian bisa download di websitenya sendiri, jadi tinggal download aja. Kalian harus bikin akun kalau mau pengen dapat project, atau ada dua sih sebenarnya, ini sama yang punyanya Peter Coding. Kalian bisa cari aja nanti ya di internet, banyak kok. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Kurang lebih, oh ya, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Itu aja sih untuk video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.